Setelah saya rasakan, setelah panen itu kok punya duit, punya gabah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Fikri. Saya sebagai tim promotion officer dari PT Dama Gunawibawa. Ketemu lagi di konten ngopi ngobrol bareng petani. Kali ini saya tidak sendirian. Jadi di sini saya berada di Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya bersama petani di sini. Mungkin Bapak kenalan. Nama saya Slamet Riyadi dari Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Oh iya Pak. Jadi kali ini kita akan membahas berkaitan dari budidaya tanaman padi, Pak. Selamat ya Pak, selamat ya. Iya. Mungkin Pak Slamet bisa diceritakan dari mungkin mulai nanam padi itu sejak tahun berapa? Saya mulai senang bertani itu dulu. Saya kan ikut bapak ke sawah. Setelah saya lulus sekolah, saya rasakan kerja di luar daerah itu saya nggak betah. Lama-kelamaan bapak usia semakin bertambah semakin tua, saya meneruskan karir bapak karena saya anggap di rumah ada pekerjaan, mau kemana lagi, di rumah ada punya sawah. Akhirnya saya bertani mulai sekitar berapa ya? Saya masih bujangan itu, belum beristri. Oh, malah hebat ya Pak. Iya, belum beristri saya. Terus saya menggeluti bertani, dipandu sama bapak saya. Itu dulu masih pakai kerbau. Oh, pakai kerbau Pak. Masih manual, belum pakai hand traktor, belum. Iya. Tahun 96 itu saya bertani. Mungkin dulu apa ya, awal petani itu garap sawah itu luasan berapa Pak? Dulu saya kan bapak saya memang bukan dari orang mampu, bukan dari orang kaya, ya sedang-sedang saja lah, umum di desa, ya setengah hektar lebih, setengah hektar lebihnya berapa nggak tahu. Iya. Saya kan nggak punya ukuran, tapi lebih lah. Setelah saya rasakan, setelah panen itu kok punya duit, punya gabah banyak. Dulu harganya mahal, enak, pupuk banyak. Oh iya Pak. Insektisida bebas banyak juga, penyakitnya masih jarang. Nggak seperti sekarang harus pakai ini pakai itu ya. Sekarang banyak ya Pak, banyak. Untuk Harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Kalau dulu pertama kali Bapak ini menanam padi itu varietasnya apa Pak? Kalau dulu Zaman dulu itu Cisadane. Oh, Cisadane Pak. ER36. Banyak itu varietas itu bulan. Oh, itu keunggulan dari Cisadane dan ER36 itu apa bulan. bulan. Kalau 36 itu varietas 36 itu umurnya pendek. Iya. Untuk memacu air di musim kemarau, lebih pendek lebih bagus. Karena airnya nanti bisa nyampai panen. Tapi kalau Cisadane itu usianya panjang sekali. Nyampe 4 bulan sih. Tapi anakannya hebat, hasilnya juga memuaskan. Iya. Lah untuk ini Pak, kalau biasanya kan di usia-usia muda ya Pak, itu kan ada kendala gulma itu Pak. Itu biasanya Bapak menggunakan apa ya, masih manual atau sudah menggunakan teknologi, menggunakan herbisida lah kayak gitu? Oh, kalau sekarang manual itu susah. Cari orang ke sawah anak muda kan jarang sekali, karena takut kotor, takut panas, takut kena petir, macam-macam lah. Kalau saya dulu nggak gitu, yang penting sehat gitu. Sedangkan manual itu biayanya lebih tinggi. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau dibandingkan sama untuk teknologi sekarang kan kebanyakan menggunakan herbisida selektif itu ya Pak. Iya. Mungkin Bapak sebelumnya apa ya, menggunakan herbisida selektif itu ada apa aja Pak itu? Ya dulu kan ada dikenalkan sama formulator berbagai macam. Tapi ada yang grendat ya. Untuk dipakaikan itu grendat. Itu tanaman itu setelah disemprotkan selang 2 hari 3 hari kontak grendat ya. Agak kaku, mengurangi anakan akhirnya. Nah, itu
yang kurang senang itu di situ saya. Pak, untuk teknik manual sendiri ya, kalau dulu itu menggunakan teknik apa Pak? Ya, saya sendiri pakai teknik matun. Dulu itu kan tenaga masih banyak mas. Iya. Nggak seperti sekarang lah itu. Uangnya tapi ya harus banyak juga. Karena lah orang banyak berarti kan bayarnya banyak juga. Oh iya ya Pak, karena orangnya banyak sih ya Pak. Iya. Terus sarapannya, Oh. jangan lupa mesti dihitung itu. Oh jadi untuk bayar petannya itu ada Sarapan makan juga Pak? iya dong lah, kalau nggak sarapan Bedanya double-double ya Pak? lapar, tenaganya nggak ada, lemes dong. Iya Pak. Iya. Kalau untuk dikalkulasi sendiri ya Pak, kalau menggunakan teknik manual itu matun sama sekarang teknologi menggunakan herbisida itu gimana Pak? Kalau dikalkulasi lah menurut Bapak sendiri. Menurut saya sendiri yo jauh sekali lah. Dari segi biaya Dari gimana segi Pak? biaya, terutama dari segi biaya kan paling kita misalnya semprotkan itu kan biayanya berarti biaya orang satu, sarapan juga orang satu. Jadi lebih ringan ya Lebih Pak ringan. kalau menggunakan herbisida itu ya Pak. Herbisida. Mungkin kalau dulu Bapak sudah mengenal herbisida apa Pak? Yang lain belum ada kenal. Belum pada kenal Pak. Karena memang formulator dulu kan nggak seperti sekarang ya. Iya, Banyak Pak. sekali formulator. Kalau sekarang banyak ya Pak. Banyak. Kalau ke sawah-sawah itu Diperkenalkan. pasti, diperkenalkan. Apalagi itu kalau ke sawah-sawah itu pasti menemuin yang namanya formulator itu Pak. Formulator, iya. Jadi adanya formulator sendiri itu membantu, sangat membantu petani Sangat tapi membantu Pak. sekali. Saya senang sekali dengan formulator dengan adanya istilah diarahkan. Iya. Diarahkan. Saya senang. Kadang-kadang setelah saya dikasih demplot, ini buat demplot Pak, nggak usah bayar itu ada. Saya sering. Itu Kalau demplot sendiri gratis. biasanya berapa tangki Pak? Dua Dua tangki, Pak? Dikasih dua tangki. Yang lain saya beli. Untuk luasan berapa Pak itu? Dua tangki satu iring. Satu iring. Satu iring. Ya. Satu iring kecil. Itu biasanya ada pembandingnya atau gimana Pak? Ada yang ditinggal berapa baris Heeh. untuk studi banding nanti hasilnya yang disemprot, yang ini yang tidak. Iya Pak. Oh ya Pak, ini kan Bapak sudah mengenal herbisida selektif ya Pak. Iya. Mungkin untuk herbisida yang sekarang sudah dipakai Bapak itu herbisida apa Pak? Sekarang saya hanya pakai Salvator Oh Salvator ya Iya. Pak. Ini produk dari DGW dari Pak. DKW. Oh, iya. Satu bungkus buat dua tangki. Untuk kemasan 25 gram ini 25 Pak ya? gram. Oh ya betul Pak. Untuk Salvator sendiri itu diaplikasikan di umur berapa Pak? Di usia saya biasanya menggunakan di usia 14 hari. Oh 14 Yang hari. sering iya antara 7 sampai 14 hari. Itu di usia 14 sampai 15 hari ya Pak? Itu Iya. sudah kelihatan Sudah kelihatan rumputnya, rumput-rumput Pak? yang kecil-kecil itu sudah. Itu bagus kalau diaplikasikan di usia segitu Pak. Ya alhamdulillah bagus, setelah 3 sampai 4 hari itu sudah yang kelihatan. itu sudah kelihatan menguning, tapi yang untuk lebar daun lebar Oh ya Pak. itu bisa langsung sore hari sudah mulai kelihatan melayu. Itu bisa disebutkan Pak contoh gulma yang terkendali oleh Salvator. Terutama yang paling cepat itu daun-daun lebar Daun itu lebar, Pak. wewean. Oh iya. Wewean, terus lombokan. Lombokan ya Pak. Lombokan itu cepet. Terus yang agak sulit itu biasanya kan das-dasan sama kayak Daun sempit ya Pak. daun sempit Oh, itu daun sempit ya. agak lama itu. Itu Tapi kira-kira- menguning, tetap kuning. Kira-kira berapa hari Pak kalau Ya, antara diaplikasi 4 hari, 5 hari Salvator sudah sendiri? menguning. Bagus ya Iya hitungannya Pak. bagus, ya, hitungannya bagus. Itu rumputnya terkendali semua atau Kalau yang sudah tua biasanya agak lama. Oh. Yang kan ada kadang orang baca garu, kan kadang ada yang tidak bersih atau tumbuh lagi ya. Itu iya, kan iya. berarti rumputnya rumput tua. Oh. Itu biasanya agak lama matinya. Berarti untuk Salvator sendiri bagus ya Pak untuk Bagus. mengendalikan Ya gulma. alhamdulillah menurut saya Terutama bagus di saat ini. usia tumbuhan 14 sampai 15 hari 15 Pak hari, ya. aplikasinya. Iya, bagus Pak. dan harganya Terjangkau Pak. Oh iya Pak. Jadi dibandingkan sama yang dulu pakai tenaga manual matun ya Pak. Iya, matun, Kalau matun. sekarang itu menggunakan herbisida Salvator itu lebih ringan ya Pak. Ringan. Perbandingannya jauh ya Pak. Jauh sekali. Iya ya Pak, betul ya. Nah Sobat Tani, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Slamet untuk penggunaan Salvator mengendalikan gulma itu bersih dan untuk biayanya juga terjangkau. Nah Pak, ini kemarin dengar-dengar ada serangan hama wareng ya Pak. Ya. Itu biasanya nyerang di usia berapa Pak kalau untuk hama wareng sendiri? Orang itu kan kadang-kadang tergantung dari alam. Jadi usia nggak menentu.
Tapi yang sangat parah itu biasanya usia menjelang primordia. Oh, primordia ya Pak. Menjelang meteng kan sudah Menjelang, iya, pas pada saat bunting ya Pak. anakan Oh, kanker, anakan sudah mulai rapet, terus susah untuk penyemprotan, terus nantinya akan merugikan. Oh, itu kalau tingkat kerugiannya sendiri di hasil panen itu mencapai berapa persen Pak? Ya. Kalau Kan bisa mengurangi sampai 60% kan. itu banyak sekali ya Pak. Itu kalau 60% kita kembali modal apa tidak kan nggak tahu. Itu kalau 60% bisa ya sangat rugi loh Pak itu. Ya rugi. Sekali. Kalau tidak dikendalikan bisa kosong. Bisa kosong ya Pak. Kosong, tidak panen sama sekali malah. Untuk sebelumnya Pak, ini untuk pengendalian hama wereng itu menggunakan insektisida jenis apa Pak jenengan Pak? Kalau untuk dulu itu pengendalian wereng. Ya jenis-jenis obat wereng kan banyak. Dari pemerintah ada bantuan, terutama dari Dinas Pertanian. Ya petani berbondong-bondong untuk mengambil. Setelah dispray massal disemprotkan, Iya Pak. ya tetap ada yang wereng mati, yang mati banyak. Tapi selang 3-4 hari dilihatin, dibuka-buka masih banyak yang hidup. Oh, berarti masih ada lagi Pak itu serangannya? Masih ada lagi serangan. Untuk alternatif sekarang pengendalian hama wereng menggunakan insektisida jenis apa Pak itu? Jenis bypass dari DGW. Oh. Yang satu bungkus untuk 2 tangki. Ini produk dari DGW Pak? Dari DGW. Oh, dari DGW ya? Iya. Ini produk baru untuk mengendalikan hama wereng ini Pak? Ya, Oh. ya. Kan ini sudah mengandung 2 bahan aktif. Oh, 2 bahan Ini aktif ganda, Pak. ini Oh, ganda ya? Iya, iya. Oh, berarti bagus ya Pak. Bagus. Bahan aktifnya berarti pemetrosin dan nitempiram ya Pak. Iya. Ini berarti untuk cara kerja insektisida ini sendiri kalau untuk mengendalikan hama wereng berarti kontak dan Sistemik, ya, Pak. iya, Oh, jadi betul. 2 ini Pak ya bahan aktif ya, ganda pengendaliannya juga ya Iya. Pak. Oh, ini bagus ini Pak untuk Bagus, pengendalian bagus. hama wereng. Nah, ini Pak. Bapak kan sudah menggunakan bebas ya Pak produk dari DGW ini untuk mengendalikan hama wereng. Iya. Lah untuk pengalamannya sendiri setelah menggunakan bebas itu gimana Pak? Jenengan Pak? Ya, alhamdulillah saya merasa senang. Iya. Setelah disemprotkan 3-4 hari saya lihatin udah rontok. Jadi untuk keunggulan bebas sendiri itu dari mungkin tingkat kebersihan batang atau dari pertumbuhan tanaman itu juga ada efeknya juga enggak Pak itu Pak? Ya persis sih ada. Persis. Oh. Setelah biasanya kan ada setelah yang disabrak wereng kan Iya, ada hitam-hitam semacam iya. hitam-hitaman itu Iya ya. Pak. Jadi Karena batangnya itu agak menghitam. tidak bersih lah Pak ya, ada tapi hitam. itu setelah Setelah disemprotkan nanti bersih. Oh bersih ya Pak. sendiri, iya. Oh, jadi untuk pengendalian wereng itu menggunakan bebas itu sangat Efektif sekali. ya Pak. Oh iya Iya. iya Pak. Nah mungkin Pak ini sebelum kita tutup mungkin dari perbincangan dari awal sampai akhir ini mungkin ada pesan dan kesan untuk sobat tani. Ada sedikit ya. Marilah kita bekerja keras demi keluarga, demi kita bersama untuk beribadah. Jangan untuk yang lain. Yang penting kita bekerja sehat untuk sanggup ibadah. Oke siap Pak. Ya, nah sobat tani itu mungkin kesan dan pesan dari Pak Slamet. Mungkin ucapan terima kasih dari saya Pak Slamet ya sudah menemani di konten ngopi ini. Mungkin sampai jumpa di konten ngopi selanjutnya. Ngopi, ngobrol bareng petani.